Dan gerakan Islamisasi Asia ini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu betul. Apakah betul-betul membonceng kepada gerakan politisasi di Papua? Saya nggak ngerti. Dan saya masih percaya bahwa Ustadz Fadlan dan kawan-kawannya dalam gerakan Islamisasi Asia termasuk merambah West Papua, mereka punya hati nurani murni untuk mengislamkan orang asli Papua sesuai keyakinan kepercayaan mereka untuk membawa rahmat ilahi kepada orang-orang asli Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah senantiasa masih tercurahkan kepada kalian semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah dan rahmat kepada kalian semua. Kali ini saya ingin menyoroti kegalauan seorang pendeta, yaitu pendeta Joshua Tewu, melihat banyaknya orang-orang Papua masuk Islam. Sepak terjang dari Ustadz Fadlan Garamatan memang sangat luar biasa. Saya pernah berkunjung ke pondok beliau di Bekasi, bahkan saya pernah nginap di pondok beliau. Ustadz Garamatan yang banyak sekali membawa orang-orang dari Papua yang mu'alaf itu kemudian dibawa ke Bekasi di pondok pesantrennya Ustadz Fadlan Garamatan, dan di sana mereka dididik secara Islam menjadi dai, ustadz. Setelah lulus dari sana kembali ke daerahnya masing-masing menyebarkan agama Islam di Papua. Luar biasa, saya menyaksikan sendiri banyak sekali santri-santrinya dari Papua, dan semuanya punya ciri khas, rambutnya keriting ya. Jadi memang berasal dari sana. Bahkan saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa santri di sana. Mereka memang bertekad bulat setelah masuk Islam, belajar Islam dengan sungguh-sungguh dan menyebarkan Islam ke kampung halamannya di Papua. Dan keberhasilan para pendakwah-pendakwah ya, Ustadz Garamatan dan juga pendakwah-pendakwah yang lain. Saya bertemu dengan beberapa pendakwah yang belusukan ke pelosok-pelosok itu banyak sekali. Bahkan saya di yayasan kami, Yayasan At-Tauhid, Pembina Mu'alaf At-Tauhid, juga punya cabang di Papua. Kita punya cabang di Papua, bahkan seorang ibu yang pegang cabang di sana. Dan beliau sangat kewalahan menerima mu'alaf. Bahkan beliau saat ini sudah membina para mu'alaf, hampir di setiap kecamatan itu ada yayasan pembina mu'alaf di sana, At-Tauhid, untuk diajarkan ngaji, sembahyang, sholat dan sebagainya. Bahkan sang ibu ini pernah dipanggil ya ke aparat setempat karena tuduhan dari orang-orang Kristen bahwa ibu ini, tidak usah saya sebutkan namanya ya, yang menjadi perwakilan dari yayasan kami itu dianggap melakukan Islamisasi kepada warga-warga di setiap kecamatan di Papua, padahal tidak seperti itu ya. Mereka datang sendiri minta disahadatkan dan para mu'alaf ini dibina. Bukannya kita si ibu ini masuk ke kecamatan-kecamatan untuk berdakwah mencari mengajak-ngajak, tidak ya. Kalau mengajak-ngajak nanti malah bentrok dengan masyarakat di sana. Ini orang-orang mu'alaf kita bina di setiap kecamatan-kecamatan di Papua. Dan saking banyaknya ibu ini sampai dilaporkan ke aparat dengan tuduhan melakukan Islamisasi di tiap kecamatan di sana. Dan setelah diberikan penjelasan panjang lebar bahwa tujuan dari yayasan kami di Papua sana adalah untuk membina para mu'alaf ini dalam hal akidah, belajar agama dan sebagainya, akhirnya ibu ini sampai hari ini alhamdulillah masih eksis ya. Kita doakan ibu cabang yang memegang pembina mu'alaf di Papua sana tetap diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Kembali kepada kegalauan dari pendeta Joshua Tewu melihat Papua ini luar biasa mu'alaf ya. Dia bahkan mengatakan yang disalahkan itu bukan orang Islamnya, tetapi para pendetanya, dia bilang. Kenapa? Karena kalau kita melihat sebetulnya orang Kristen itu tidak kompak.
Antar denom itu tidak kompak, bahkan Joshua Tewu sendiri pun didepak dari GBI oleh Gilbert Lumondang itu. Joshua Tewu akhirnya dipecat dari gerejanya. Karena apa? Karena berbeda paham. Protestan itu ribuan denom ya, yang masuk ke Indonesia itu banyak sekali. Antar denom itu tidak bisa bersatu. Bahkan sekarang Joshua Tewu mendirikan denom sendiri, yaitu Allah Esa. Seperti HTD, Yesus Only, Yesus itulah Allah Bapa. Kalau pendeta Joshua Tewu, Allah Esa. Antara HTD dan Joshua Tewu itu sebetulnya murid dan guru, tetapi muridnya nyeleweng, menciptakan oneness sendiri dengan aliran Yesus Only. Allah Bapa itulah Yesus, itu yang diajarkan oleh pendeta Henry Tandianta. Padahal gurunya Joshua Tewu mengajarkan Allah itu Esa, bukan Yesusnya. Sama-sama mengajarkan keesaan, tapi mereka kebingungan untuk mencari sebetulnya yang benar itu seperti apa. Belum lagi kalau kita berbicara dengan paham Trinitas, ya, Trinitas dengan oneness ini sudah nggak bersatu sekarang. Dan kegelisahan dari pendeta Joshua Tewu ini dia ungkapkan, dia katakan bahwa kegagalan para gereja di Papua sana itu karena kelakuan para gerejawan sendiri. Mereka hanya sibuk mencari orang-orang untuk mengumpulkan kolekte, perpuluhan. Dia katakan Joshua Tewu, mereka hanya peduli pada umatnya karena mereka mengharapkan perpuluhannya saja. Tidak peduli mereka murtad atau apa. Biarin dia murtad, dia bukan pilihan Tuhan. Akhirnya Joshua Tewu ngamuk-ngamuk. Dulu diaku-aku pilihan Tuhan saat di dalam. Kenapa saat mereka keluar dari Kristen menjadi mu'alaf dibiarin? Alasannya itu orang-orang bukan pilihan Tuhan. Saya dulu waktu menjadi mu'alaf juga dituduh semacam itu, keluar dari anak-anak terang, masuk ke dalam dunia kegelapan, tidak mengakui anak terang, tidak diakui sebagai anak terang, masuk ke dalam ajaran-ajaran kegelapan. Dan bukan anak-anak Tuhan, bukan pilihan-pilihan Tuhan. Tuduhan-tuduhan semacam itu, ini yang merisaukan pendeta Joshua Tewu ini, yang menganggap para pendeta-pendeta itu ya seperti itu. Kalau ada yang murtad keluar dari Kristen masuk ke dalam Islam menjadi mu'alaf, mereka ya udah, mereka bukan pilihan Tuhan, hanya itu. Sebetulnya pondasinya mereka yang kurang kuat untuk membentengi supaya orang-orang Kristen ini tidak hijrah ke Islam. Kenapa? Karena kita melihat contoh-contohnya seperti Saifuddin Ibrahim yang dianggap sebagai pendetanya orang Kristen, penginjil, lagaknya seperti menghujat, kelakuannya seperti orang gila seperti itu. Akhirnya mereka jengah. Siapa yang akan diikuti? Sementara pendeta-pendetanya dia sendiri, ya seperti kita ketahui bersama ya, contohnya Joshua Tewu sendiri kemarin juga terkena kasus dengan seorang janda. Ya kan, rame ribut dengan Saifuddin Ibrahim, ribut dengan sesama pendetanya. Coba Anda lihat di YouTube itu, sesama pendeta gak akor, yang Trinitas nyerang oneness, yang oneness nyerang Trinitas, bahkan sesama Trinitas pun saling serang untuk memperebutkan siapa sebetulnya yang disembah ini, Allah Bapa, Yesus, atau Roh Kudus. Bingung mereka sampai hari ini, belum menemukan titik temu. Itulah sebabnya jangan disalahkan kalau mereka jemaat-jemaatnya akhirnya kabur, termasuk dari Papua ini ya. Alhamdulillah ini luar biasa Papua, apalagi Ustadz Fadlan Garamatan luar biasa dengan Ustadz Garamatan ini dijuluki Ustadz Sabun karena berkat sabun dia bisa membawa banyak orang menjadi mu'alaf ya. Yang jelas apapun itu, kita umat muslim wajib ya membentengi diri terhadap aksi-aksi pemurtadan. Pemurtadan ini luar biasa. Sekarang ini sudah mulai tersistem. Mereka sudah mulai membangun kekuatan di luar negeri. Kalau di dalam negeri sedikit-sedikit ditangkap, sekarang dia membangun kekuatan di luar negeri. Ada Paul Zhang, ada si Dewi Bulan, ada Saifuddin Ibrahim, ada Fatimah Sa'diyah dan sebagainya. Mereka membangun kekuatan di luar negeri. Ada Sang Penggugat
dengan channel-channelnya Sunnah Nabi, Sunnah Rasul, kemudian channel Isa dan Muslim, apa itu ya, Isa dan sebagainya. Dia memakai istilah-istilah Islam tetapi sebetulnya isinya menghujat, isinya mengolok-olok Nabi Muhammad, isinya menjungkir balikan fakta. Mereka menfitnah luar biasa supaya apa? Supaya orang Islam ini mau keluar dari agamanya dan masuk ke dalam agama mereka. Itulah sebabnya kita perlu membentengi diri. Jaga anak-anak kalian, jaga saudara-saudara kalian, jaga istri atau suami kalian, jaga anakmu dari pemurtadan. Pemurtadan ini bisa dari mana saja, dari perkawinan, dari pacaran dengan orang non-muslim, menikah dengan muslim, tidak non-muslim, tidak apa-apa, akhirnya mereka masuk ke dalam agama mereka, agama itu sama saja. Ini yang meracuni pikiran-pikiran umat Islam. Jangan sampai kita dicekoki dengan paham-paham semacam itu ya. Hati-hati, pemurtadan ini luar biasa dan ini tidak main-main. Kita lihat para pejuang-pejuang Islam ini untuk memperjuangkan, untuk menarik-narik jiwa-jiwa yang baru masuk Islam ini luar biasa. Jangan sampai orang Islam yang sudah di dalam malah masuk ke dalam agama mereka. Pelajari isinya, pelajari ilmunya, pelajari teori agamanya seperti apa. Apakah Islam yang lebih kuat atau agama mereka yang lebih kuat? Anda bisa bandingkan sendiri. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk cerita jual ayat untuk merayu mereka masuk ke dalam Islam. Semakin mereka mempelajari Alkitabnya, semakin ragu sebetulnya nanti dia akan memilih mana yang benar. Sembahan siapa yang paling benar, Islam atau mereka? Betulkah Yesus itu Tuhan atau tidak? Itu saja pertanyaannya nanti. Ya, semoga tayangan ini bisa menginspirasi kalian yang juru dakwah, tetap semangat. Saya banyak sekali kenal para juru dakwah yang masuk ke pelosok-pelosok ya, yang masuk ke hutan-hutan. Mereka orang-orang yang sangat luar biasa, tidak mau ditampilkan namanya di publik, tetapi perjuangannya nyata. Masuk ke daerah-daerah yang susah dijangkau ya, jalan kaki dengan biaya sendiri, tidak ada dukungan dana dari manapun, tapi mereka lillahi ta'ala hanya untuk dakwah, dan perjuangan mereka sangat luar biasa. Semoga mereka guru dakwah di pelosok-pelosok ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Islam semakin besar dan banyak orang diselamatkan. Hanya itu intinya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.